berdasarkan hasil daripada putusan Mahkamah Partai, diputuskan memberhentikan secara tetap final dan ingkrah Saudara Badarudin Andi Picunang. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin share terkait penegakan hukum yang terjadi dalam suatu partai politik. Dalam hal ini kasusnya adalah di Partai Berkarya. Baik, apa saja 10 putusan yang diambil, yang diputuskan oleh Mahkamah Partai Berkarya terkait kisruh internal Partai Berkarya, yang mana di antara 10 putusan ini salah satunya adalah putusan pemecatan terhadap Saudara Badarudin Picunang sebagai Sekjen Partai Berkarya dan memberikan sanksi peringatan kepada Muhdi PR selaku tergugat 1. Baik, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Syamsu Jalal meminta Badarudin Andi Picunang untuk menaati putusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Dengan terbitnya surat penolakan dari Kemenkumham memperjelas tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 masih berlaku hingga saat ini. Hal itu juga menegaskan bahwa Badarudin Andi Picunang resmi diberhentikan dari Sekretaris Jenderal Partai Berkarya berdasarkan putusan dari Mahkamah Partai nomor 003-MP-PIP-1-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021 lalu. Dengan begitu, Badarudin Andi Picunang dipastikan tidak bisa menggelar musyawarah nasional pada 16 Februari 2021 mendatang. Saya sebagai Ketua Mahkamah Partai sudah memberhentikan Badar Picunang sebagai Sekjen, dan secara rapat pleno dengan DPP beberapa orang itu saya ditunjuk sebagai PLT Sekjen Berkarya. Jadi gini aja, saya mewakili Dewan Pimpinan Pusat Berkarya, ya, karena ketua umumnya mau ketemu saya sore ini juga. Nah, saya akan menginformasikan beberapa hal, ya, yang perlu disampaikan kepada publik. Tanggal 9 Februari 2021, ya, Kemenkumham telah mengeluarkan surat dengan nomor AHU UM 0101/34 yang berisi penolakan atas permohonan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Berkarya sebagaimana yang diajukan oleh Saudara Badarudin Picunang. Di kesempatan yang sama, Indra Duwila yang mewakili dari penggugat, pelapor Ibu Ulfanisya selaku Ketua DPP Partai Berkarya Bidang Humas dan Publikasi sudah melaporkan Badarudin Andi Picunang ke pihak Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pemalsuan dokumen hasil Rapimnas 1 Partai Berkarya. Tadinya kami mengira putusan Mahkamah Partai sudah inkrah dan harus ditaati oleh terlapor. Namun karena hingga saat ini terlapor masih saja terus-meneruskan melakukan delegitimasi, maka kami, Ibu Ulfa dan tim hukum memutuskan untuk membawa kasus ini ke kepolisian. Kedua, konteks laporan pidana yang telah dilayangkan pada LP tanggal 10 Februari 2021 adalah mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor berkenaan dengan dokumen hasil Rapimnas 1 Partai Berkarya yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2020, di mana dugaan tindak pidana tersebut memenuhi penerapan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penolakan Direktur Jenderal tersebut adalah
otomatis tidak atau tidak suka akan membatalkan segala usaha-usaha untuk mengganti susunan pengurus Partai Berkarya Beringin Karya, dan juga akan usaha untuk merubah isi dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dengan demikian, posisi dan komposisi para pengurus Partai Beringin Karya Berkarya dan komposisi personalia dari Mahkamah Partai Beringin Karya tidak ada yang berubah. Anggaran dasar pun tidak berubah. Oleh sebab itu, kalau kita mau tunduk sama hukum, harus kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Sebenarnya di kepengurusan Partai Berkarya ini untuk 2020 sampai 2025 tidak ada pemecatan. Cuma satu, berdasarkan hasil daripada putusan Mahkamah Partai, diputuskan memberhentikan secara tetap final dan ingkrah oleh saudara Badarudin Andi Picunang. Baik, di halaman 25 bisa kita baca bersama. Mengadili, satu, menyatakan para tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir. Salah mereka sendiri, tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan seluruh gugatan para tergugat. Penggugatnya ada 4 orang. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Beringin Karya dalam kurung berkarya. Yang keempat, menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2, sebagaimana kita ketahui, tergugat 1 itu adalah saudara Mudi PR selaku ketua umum, dan tergugat 2 ini adalah saudara Picunang selaku tergugat 2 telah menyalahgunakan, ingat, saya ulangi lagi, menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah menyalahgunakan kewenangannya selaku ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Beringin Karya dalam kurung berkarya. Yang kelima, memberikan sanksi peringatan kepada tergugat 1. Dalam putusan ini hanya memberikan sanksi peringatan kepada tergugat 1, yaitu saudara Muhdi PR. Yang keenam, memberhentikan secara tetap tergugat 2 dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal Partai Beringin Karya Berkarya. Itu putusan yang keenam, yaitu jelas di sini memberhentikan secara tetap saudara Picunang dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal Partai Beringin Karya atau Berkarya. Yang ketujuh, memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya atau Berkarya untuk segera melaksanakan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dan memilih PLT Sekretaris Jenderal untuk mengisi kekosongan jabatan. Hasil rapat pleno berupa persetujuan PLT Sekretaris Jenderal yang terpilih dikembalikan ke Mahkamah Partai untuk ditetapkan. Yang kedelapan, memerintahkan kepada PLT Sekretaris Jenderal terpilih untuk melaksanakan musyawarah wilayah pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya Berkarya di seluruh provinsi yang belum melaksanakan musyawarah wilayah sesuai amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Beringin Karya Berkarya. Kesembilan, menganulir segala putusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya Berkarya yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART serta peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-10,
memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Beringin Karya untuk menyelenggarakan musyawarah nasional selambat-lambatnya 3 bulan setelah PLT Sekretaris Jenderal ditetapkan. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Partai Beringin Karya berkarya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami Dr. Haji Samsu Jalal SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yuliana Putri SHMH dan Dr. Hendrawan Ramli SEMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh para penggugat tanpa hadirnya para tergugat. Putusan ini sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis dan hakim anggota, distempel, dan menurut saya, pengalaman saya di bidang hukum, putusan ini sah sesuai dengan mekanisme yang ada menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan Mahkamah Partai ini bersifat final dan mengikat. Jadi wajib hukumnya tunduk dan patuh terhadap putusan partai ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan semoga KPU, Bawaslu, Kemenkumham dan juga Kementerian Dalam Negeri bisa menjadikan putusan ini sebagai acuan demi keberlangsungan Partai Berkarya ke depan, tentunya demi kemaslahatan negara dan bangsa Indonesia. Menurut saya putusan ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap Saudara Muhdi PR dan juga Saudara Badarudin Andi Picunang. Itu saja dari saya Kapten Indonesia Oktober Indi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka